Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi hari ini kita ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu. Hari ini hari terakhir di bulan Februari, tanggal 28 Februari. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama. Jadi, tentu semua masih pakai masker. Kita bisa lepas dulu ataupun kita taruh dulu. Kita mau puji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan di hari Minggu ini. Satu pujian yang sungguh indah, satu lagu lama, bunyi lonceng di pagi hari. Saya kayak yakin bahwa kalian juga sudah pasti bisa dengan lagu ini. Ya, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Yuk, kalau semuanya mau berdiri, semuanya mau tepuk tangan, semuanya mau bergoyang, kita semuanya bisa. Ya, kita pujikan lagu ini. Bunyi lonceng di pagi hari. Ya, pujikan sambil bertepuk tangan bersama kakak adik. Bunyi lonceng di pagi hari, burung pun bersiul merdu sekali, membangunkan tidurku lalu mandi, tak lupa berdoa pagi. Ini indah sekali, Yesus Tuhanku selalu mengasihi dan menjagaku tiap hari, memberi teduh di hati. Yesusku, selamat pagi, berilah terang di hati. Biarlah setiap hari hanya namamu dipuji. Di lonceng di pagi hari, burung pun bersiul merdu sekali, membangunkan tidurku lalu mandi, tak lupa berdoa pagi. Ini indah sekali, Yesus Tuhanku selalu mengasihi dan selalu menjagaku tiap hari, memberi teduh di hati. Yesusku, selamat pagi, oh, berilah terang di hati. Biarlah setiap hari hanya namamu di hati. Sekali lagi, Yesusku, selamat pagi. Yesusku, selamat pagi, oh, berilah terang di hati, oh, biarlah setiap hari hanya namamu di hati. Biarlah setiap hari
Haleluya, puji Tuhan. Biarlah setiap hari hanya nama Tuhan di hati kita. Amin adik-adik. Mari kita lanjutkan, kita mau berdoa buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang selalu memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk makanan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk sekolah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih juga buat teman-teman yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih juga buat mainan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Tuhan sungguh baik buat kami. Pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Meskipun kami berada di tempat yang saling berjauhan ya Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing, namun kami bersuka cita karena Tuhan memimpin kami untuk bersekutu bersama. Sertai kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga pagi hari ini kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Semua ada di sekolah minggu dan semua kakak pengasuh sekolah minggu Tuhan berkati, dan kami semua ingin menghadap hadirat Tuhan, ingin memuji memuliakan nama Tuhan karena memang Tuhanlah yang layak kami puji. Terima kasih ya Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di minggu yang lalu, siapa yang masih ingat ceritanya? Hah? Masih kan ya? Tentang Musa, ya, Nabi Musa yang begitu hebat. Itu semua karena Tuhan yang bekerja pada Nabi Musa, ya. Jadi yang hebat adalah Tuhan kita. Kita pasti ingat ya, waktu pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Kita mau pujikan lagu ini sambil mengingat betapa firman Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, bahwa kita akan selalu disertai Tuhan kalau kita selalu ingat firman Tuhan. Kita pujikan dengan firman-Nya yang ajaib. Ya, kita semuanya nyanyi. Ayo ajak semuanya nyanyi, teman-teman yang ada di rumah, ajak adiknya, ajak kakaknya, kalau ada papa mama juga boleh ya, dengan firman-Nya yang ajaib. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji,
Hanya Tuhanlah yang memang layak untuk kita puji. Ya, minggu yang lalu ceritanya tentang Musa. Bagaimana Tuhan memberikan kuasa mujizat lewat Musa sehingga Nabi Musa bisa membelah laut. Ya, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kita akan bersama-sama itu. Namun hari ini, pagi ini kita mau ingat teman-teman kita yang berulang tahun ya di minggu-minggu ini. Kita mau lihat yang ulang tahun siapa saja ya. Kita lihat di sebelah sini. Oke, kita berikan ucapan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik semua yang berulang tahun. Semuanya akan bersuka cita, semuanya tambah pinter belajarnya, semuanya tambah rajin berdoa, tambah rajin juga untuk membaca Alkitab dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita juga mengingat bahwa minggu yang lalu ada PR buat kita semuanya. Ya, ada ayat hafalan. Semuanya masih ingat dan kita mau coba melihat video dari teman-teman yang sudah dikirimkan kepada kakak-kakak semua pengasuh sekolah minggu. Dan kita mau lihat hasil dari teman-teman kalian yang sudah mengerjakan PR, yang sudah membuat video buat kita semuanya. Kita dengarkan ya. Semuanya siap? Kita dengarkan dan kita lihat. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ini dengan saya, Wenel Dan Davin. Kami ingin menyebutkan ayat hafalan Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Shalom teman-teman. Selamat pagi. Kali ini aku akan membacakan Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Dadah, selamat hari Minggu. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ore, hebat-hebat. Terima kasih semuanya buat adik-adik yang sudah rajin mengirimkan videonya untuk ayat hafalan tugas minggu yang lalu. Dan minggu depan kalau ada ayat hafalan lagi atau ada tugas-tugas lagi, atau adik-adik mungkin mau beri persembahan, pujian, mau tunjukkan hasil karya adik-adik, adik bisa kirim lewat video yang ada di bawah ini. Ya, yang di bawah sini nih. Ya, atau kirim aja juga ke kakak-kakak yang adik kenal, nggak apa-apa, lewat WhatsApp. Ya, ini atau lewat WhatsApp. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Pagi hari ini kita mau bersuka cita. Kak Edi yakin, walaupun semuanya di rumah, sekolah di rumah, main lebih banyak di rumah, belajar juga di rumah, tapi Kak Edi yakin bahwa adik-adik rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, dan berdoa. Kita mau pujikan lagu ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Semuanya bisa kan ya? Yuk kita semua berdiri yuk ya. Semuanya berdiri. Yang lagi malas-malas lagi duduk, ayo berdiri. Itu masih ada yang duduk ya.
Ya, yang di sebelah kanan, di sebelah kiri boleh berdiri semuanya. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hebat semuanya, puji Tuhan. Semua masih mau puji Tuhan kan ya? Kita terus mau pujikan lagu-lagu buat Tuhan. Kita mau sukakan hati Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita semuanya. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan semuanya, ya. Kita siapkan semua hati dan pikiran kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar Tuhan mau bicara apa pada kita pada hari ini. Ya, kalau minggu lalu tentang Musa, kita ada satu tokoh lagi yang hebat yang akan kita dengar. Ya, kita mau berdoa buat Tuhan dan kita mau mendengarkan Tuhan. Apa yang akan Tuhan bicarakan? Tuhan dengan doa. Silakan adik-adik duduk semuanya boleh? Ya, yang udah berdiri silakan duduk. Kita mau pujikan lagu ini. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Oke, kita mau berdoa. Kita mau baca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pimpin kita semuanya. Halo adik-adik, ya puji Tuhan adik-adik. Kalau hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, kalian tadi masih pakai masker ya? Karena saat ini adalah masih ada virus COVID-19. Jadi kita harus jaga kesehatan ya adik-adik ya. Nah adik-adik tadi sudah memuji muliakan nama Tuhan bersama Kak Edi. Nah sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita juga akan melihat video tentang firman Tuhan. Nah adik-adik persiapkan hatinya adik-adik,
ya juga siap-siap mendengarkan. Nah, sebelum itu kita berdoa ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk minggu ini kami bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik yang akan mendengarkannya, agar adik-adik mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Kak Indri yang akan menyampaikan, urapi, penuhi dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan adik-adik mengerti dan adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Adik-adik ya, Kak Indri ulang. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik sebelumnya kita lihat videonya ya adik-adik ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." firman Tuhan kepadanya, "Pergilah,
kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, adik-adik, ceritanya bagus ya tadi ya. Jadi, judul cerita itu adalah Elia di Gunung Horeb, adik-adik. Nah, adik-adik kayaknya sedikit akan mau mengulasnya ya adik-adik, menceritakannya sedikit. Jadi, cerita hari ini adalah tentang Elia, yaitu tokohnya Elia adik-adik ya. Nah, Elia adalah orang yang mengalami penderitaan karena menegakkan kebenaran. Kenapa adik-adik dibilang mengalami penderitaan? Kenapa tadi dibilang dicerita bahwa Elia akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Kenapa Ratu Isabel mau membunuh? Karena Elia membunuh nabi-nabi Baal. Siapa sih nabi-nabi Baal? Nabi Baal adalah yang menyembah berhala adik-adik ya. Nah, tadi diceritakan bahwa setelah Isabel menyuruh orang untuk membunuh Elia, akhirnya Elia apa adik-adik? Takut. Kemudian karena takut dia pergi ya adik-adik ke padang gurun. Ya, di padang gurun kemudian dia duduk di bawah pohon. Nah, pas duduk di bawah pohon adik-adik ya. Nah, dia tertidur adik-adik. Nah, pada saat tertidur apa? Disitulah Allah apa adik-adik? Menyertai Elia. Atau Allah peduli dengan Elia. Dengan apa sih adik-adik Allah peduli dengan Elia adik-adik? Ya, Allah ya meminta malaikat untuk datang dan membangunkan serta memberi apa? Makan dan minum. Ya adik-adik, Elia disuruh makan dan minum. Sudah kenyang, Elia kemudian apa adik-adik? Tertidur lagi. Setelah itu kedua kalinya malaikat juga datang ya adik-adik untuk membangunkannya. Nah, adik-adik karena kenyang ya dengan makanan dan minuman, akhirnya Elia pergi ke Gunung Horeb. Ke gunung apa adik-adik? Ke Gunung Horeb. Nah, dia berjalan selama 40 hari 40 malam. Nah, sampai di Gunung Horeb, Elia adik-adik masuk ke dalam gua ya, masuk ke dalam gua. Kemudian di luar gua terdengar adik-adik firman Tuhan. Nah, di situ Elia apa adik-adik? Disuruh keluar ya adik-adik, disuruh keluar untuk berdiri dan menghadap Allah. Nah, di situ terjadi kejadian-kejadian apa tadi adik-adik? Seperti angin besar ya. Terus kemudian gempa adik-adik, terus api, terus angin sepoi-sepoi ya adik-adik ya. Nah, di situ kemudian setelah angin sepoi-sepoi itu Elia keluar dari gua itu adik-adik. Kemudian firman Tuhan datang lagi adik-adik, berkata lagi adik-adik. Yuk kita baca adik-adik ya, ayat 15 sampai 18 ya. Kata firman Tuhan, kayak yang dibacain ya adik-adik ya, adik-adik dengar baik-baik. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yuhu, cucu Nemsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat
dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi mengganti engkau. Maka siapa yang terluput dari padang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari padang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, adik-adik, di situ jelas ya, Allah peduli terhadap Elia. Allah tidak meninggalkan Elia. Jadi Elia tidak khawatir, adik-adik. Walaupun dari awalnya tadi Elia takut, tapi Tuhan menjanjikan atau menyertai Elia sehingga Elia akhirnya sampai menyelesaikan tugasnya, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita, Kak Indri dan adik-adik belajar bahwa penyertaan Allah terhadap kita itu adalah nyata. Jadi adik-adik tidak usah khawatir, tidak usah takut ya adik-adik ya, karena Allah peduli sama kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita ya adik-adik gitu. Nah, sama seperti yang sekarang terjadi adik-adik, ada virus COVID-19. Adik-adik tetap terus berpegang teguh ya pada iman Kristen, pada Yesus Kristus, dan adik-adik terus berdoa minta Tuhan pelihara adik-adik yaitu ya adik-adik. Dan adik-adik juga tidak boleh lupa ya untuk makan yang sehat, minum vitamin, minum susu, jaga kesehatan, pakai masker. Nah, juga jadi jaga jarak sehingga adik-adik dalam keadaan selalu sehat. Kak Indri, adik-adik, kita sama-sama saling mendukung dalam doa sehingga virus yang terjadi sekarang bisa cepat hilang, bisa cepat musnah. Adik-adik, Kak Indri, juga guru-guru sekolah minggu yang lain, teman-teman adik-adik sekolah minggu bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk kebaktian sekolah minggu. Nah, adik-adik, Kak Indri akan akhiri cerita hari ini ya, yang adik-adik harus tanamkan, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena Allah peduli kepada kita, Allah sayang sama kita, melalui orang tua, saudara-saudara, semuanya sayang kepada kita. Jangan lupa terus berdoa, jangan lupa terus baca firman Tuhan, sehingga yang ada di dalam firman Tuhan adik-adik bisa tahu dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, PR dari Kak Indri minggu ini adalah Filipi 4 ayat 6 ya. Kak Indri baca sama-sama dulu yuk. Kita pilih 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi katakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Jadi adik-adik ya, kirimkan tugas adik-adik ke nomor di bawah ini ya, ditunggu paling lambat jam 12 pada hari Kamis. Nah, adik-adik, sampai sini cerita Kak Indri hari ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik, Tuhan Yesus berkati papa mama serta kakak dan adik-adik ya. Kita tutup, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini, bahwa kami diajarkan untuk tidak takut, tidak khawatir, karena Tuhan Allah akan peduli pada kami, menyertai kami, melindungi kami. Berkati adik-adik sekolah minggu di masa pertumbuhannya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala penyakit, juga dari mara bahaya. Berkati papa mama serta saudara-saudaranya, serta juga opa, oma, eyang, ataupun opung. Tuhan sertai juga agar mereka dalam keadaan sehat-sehat. Berkati kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, Tuhan berkati semua pergumulan, kesehatan, agar kami bisa bersama-sama untuk
ngajar sekolah minggu, bisa bertemu dengan adik-adik dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami apabila kami dalam mendengarkan firman Tuhan terselip dosa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Kak Indri untuk penyampaian firman Tuhan yang sangat gampang untuk kami mengerti, bahwa Tuhan Yesus terus akan memelihara, memberkati, memimpin kita anak-anak Tuhan. Ya, walaupun kita kecil, kita mungkin masih TK, mungkin masih batita, balita, mungkin masih di SD, namun semua Tuhan akan berkati. Tuhan akan pimpin kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ya, kita semua punya masalah, namun Tuhan juga pasti yang akan memberkati dan memimpin kita. Dan sebentar lagi kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya, Bapak Pendeta. Kita semuanya persiapkan hati. Duduk semua yang manis, duduk yang baik semuanya. Oke, sudah duduk semuanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita mau menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita, dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, menyertai seluruh perjalanan kehidupan anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, terima kasih. Kita akan mengakhiri semuanya kebaktian minggu pagi hari ini di Minggu Prapaskah yang kedua. Kita jalani hari-hari kita untuk masuk ke Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita mengucap syukur untuk semuanya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.